Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Francisca Rumana Febrianti, mahasiswa semester 4 dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta yang mempunyai nomor induk mahasiswa 19100670016. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang apa sih itu anestesi umum dan anestesi lokal. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata anestesi. Anestesi biasanya dilakukan sebelum kegiatan pembedahan yang dilakukan oleh dokter. Yuk, kita bahas bareng-bareng apa sih itu anestesi. Pengertian anestesi umum. Anestesi umum atau biasa disebut dengan bius total adalah prosedur pembiusan yang membuat pasien menjadi tidak sadar selama operasi berlangsung. Anestesi jenis ini sering digunakan untuk operasi besar seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Yang kedua yaitu penggolongan anestesi umum. Anestesi umum dibagi menjadi 3 teknik, yaitu teknik anestesi total intravena, anestesi total inhalasi, dan anestesi kombinasi antara intravena dan inhalasi yang sering disebut dengan balance anesthesia. Obat-obat anestesi intravena diantaranya ketamin HCl, tiopenton, propofol, diazepam, dehidrobenspiridol, midazolam, petidin, morfin, fentanyl, atau sufentanil. Yang kedua yaitu obat-obat anestesi total, diantaranya yaitu nitrous oksida, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Yang ketiga tentang mekanisme kerja anestesi umum. Mekanisme terjadinya anestesi disebabkan adanya pengaruh perubahan neurotransmisi di berbagai lokasi di dalam sel, tetapi fokus utama mempengaruhi sinaps. Suatu efek prasinaps dapat merubah pelepasan dari neurotransmitter, sedangkan efek pasca sinaps dapat mengubah frekuensi atau amplitudo impuls keluar sinaps. Di tingkat organ, efek obat anestesi mungkin terjadi karena penguatan inhibisi atau berkurangnya eksitasi di dalam sistem saraf pusat. Pada isolat jaringan korda spinalis, memperlihatkan bahwa obat anestesi lebih menimbulkan gangguan pada transmisi eksitatorik daripada menguatkan efek inhibitorik. Penjelasan tersebut menurut Kazung tahun 2014. Yang selanjutnya yaitu indikasi anestesi umum. Anestesi umum biasanya dimanfaatkan untuk tindakan operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu pengerjaan bedah yang lebih panjang. Misalnya pada kasus bedah jantung, pengangkatan batu empedu, bedah rekonstruksi tulang, dan lain-lain. Selain itu, anestesi umum biasanya dilakukan pada pembedahan yang luas. Penjelasan mengenai indikasi anestesi umum tersebut menurut Potter dan Perry tahun 2006. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi anestesi umum. Menurut Muhardi tahun 2009 menyatakan bahwa kontraindikasi generasi anestesi tergantung dari efek farmakologi obat anestesi terhadap organ tubuh, misalnya pada kelainan jantung, hepar, ginjal, paru, dan juga endokrin. Jadi teman-teman apabila mempunyai kelainan mengenai jantung, hepar, ginjal, paru, atau endokrin, disarankan untuk tidak menggunakan anestesi umum. Yang selanjutnya yaitu efek samping anestesi umum. Yang pertama, reaksi alergi terhadap obat anestesi, rasa mual dan muntah, kerusakan gigi, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, sakit kepala, nyeri punggung, kegagalan fungsi sistem pernafasan, dan tersadar di tengah-tengah pas proses operasi. Yang selanjutnya, ini yang kedua ya teman-teman, penjelasan mengenai pengertian anestesi lokal.
Apa sih itu anestesi lokal? Anestesi lokal merupakan tindakan memanfaatkan obat bius yang cara kerjanya hanya menghilangkan rasa di area tertentu yang akan dilakukan tindakan. Anestesi lokal menyebabkan hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Anestesi lokal merupakan obat yang menghambat hantaran saraf bila dikenai secara lokal pada jaringan saraf dengan kadar yang cukup. Yang selanjutnya yaitu penggolongan anestesi lokal. Penggolongan anestesi lokal dibagi menjadi dua, yaitu senyawa ester dan senyawa amida. Senyawa ester itu terdapat ikatan ester. Contoh obatnya yaitu kokain, prokain, tetrakain, dan benzokain. Untuk yang kedua yaitu senyawa amida. Senyawa amida yaitu terdapatnya ikatan amida. Contohnya lidokain, dibukain, mepivakain, dan prilokain. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja anestesi lokal. Obat anestesi lokal berikatan dengan reseptor khusus di kanal natrium, sehingga menimbulkan blokade yang mencegah aliran natrium. Hal ini lebih lanjut mencegah terjadinya perubahan potensial listrik, yang artinya juga mencegah timbulnya impuls listrik, sehingga hantaran isyarat tidak terjadi. Yang selanjutnya yaitu indikasi anestesi lokal. Indikasi anestesi lokal yaitu untuk keperluan pencabutan gigi. Apabila teman-teman giginya dicabut itu kan tidak terasa sakit ya, karena sebelumnya sudah diberi dengan anestesi lokal. Jadi ketika dokter mencabut gigi kita, tidak akan terasa sakit. Yang kedua, untuk keperluan penambalan gigi, itu sama seperti pencabutan gigi di atas tadi ya teman-teman. Yang ketiga, untuk keperluan insisi abses. Yang keempat, untuk keperluan pengambilan impact. Dan yang terakhir yaitu untuk keperluan pembetulan rahang, baik untuk estetika maupun karena kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi anestesi lokal. Yang pertama, daerah yang mengalami infeksi. Yang kedua, pasien yang nervous. Yang ketiga, apabila akan dilakukan multiple extraction. Yang keempat, pada pasien abnormal. Yang kelima, pada anak kecil yang rewel. Dan yang terakhir, pasien tidak kooperatif dan kelainan pendarahan. Yang selanjutnya yaitu efek samping anestesi lokal, meliputi rasa nyeri, ruam, serta pendarahan ringan di area suntikan, sakit kepala, pusing, kelelahan, mati rasa pada area yang disuntik, kedutan pada jaringan otot, dan penglihatan kabur. Itu tadi efek samping apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita diberi anestesi lokal. Nah, ini teman-teman daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi anestesi umum dan lokal ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mencari sendiri ya sumbernya. Sekian video dari saya tentang anestesi umum dan lokal. Apabila terdapat pengucapan saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.